terdiri dari pengurus inti dan 10 sekbid. OSIS itu kerjanya apa sih Teh? Di OSIS SMA 15 Bandung ini terdapat banyak prokernya. Di sini juga kita belajar bareng-bareng kok. Pertanyaan ke-8, sesulit apa ngerencanain program OSIS dalam... Banyak banget. That all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her dreams would come true. Halo Argali Bells! Kami dari OSIS Basis 37 Manta Grata. Di video kali ini kita bakal menjawab pertanyaan adik-adik yang udah adik-adik kasih ke kita. Dan bakal banyak banget hal menarik di video kali ini. Saya Zenita Inarifania sebagai koordinator Sekbid 7. Saya Raji Stepino sebagai koordinator Sekbid 4. Saya Regina Putri sebagai koordinator Sekbid 3. Kita akan menjawab pertanyaan adik-adik sekarang. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. OSIS itu apa sih? Nah, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, OSIS juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi kalian, kreativitas kalian, dan keaktifan kalian. Fun fact-nya nih, OSIS merupakan satu-satunya organisasi yang diakui oleh sekolah. Dan di OSIS SMA 15 Bandung ini sudah mencapai angkatan ke-37 atau sering kami sebut dengan Basis 37. Nah, OSIS Basis 37 di SMA Negeri 15 Bandung ini bernama Manta Grata. Nah, kalau bedanya OSIS SMP sama SMA itu apa sih? Kalau menurut pengalaman Akang, OSIS di SMP itu lebih sebagai pelaksana, bukan perencana. Nah, kalau di SMA itu kita sebagai perancang sekaligus pelaksana. Nah, makanya di SMA ini kita harus merancang acara dari 0 sampai akhir. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Manta Grata itu artinya apa sih kalau boleh tahu? Nah, Manta Grata itu kita ambil dari bahasa Sanskerta yang berarti sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Dan dengan nama Manta Grata ini, kami berharap di basis ini kami dapat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai yang ada di dalamnya. Next ke pertanyaan ketiga. Di OSIS itu ada berapa bidang sih? Nah, untuk struktur organisasi OSIS SMA Negeri 15 Bandung itu terdiri dari pengurus inti dan 10 sekbid. Nah, untuk pengurus inti itu sendiri terdiri dari trimitra, bendahara, dan sekretaris. Untuk sekbid 1 yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sekbid 2, kepribadian berbangsa dan budi pekerti luhur. Dan sekbid 3, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Untuk sekbid 4 itu mengenai olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Sekbid 5 itu mengenai organisasi, pemimpinan, dan demokrasi. Sekbid 6 itu mengenai kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekbid 7 itu mengenai wawasan keilmuan. Sekbid 8 itu mengenai apresiasi seni dan daya kreasi. Kalau sekbid 9 itu mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau sekbid 10 itu keterampilan dan komunikasi dalam berbahasa Inggris. Lanjut ke pertanyaan keempat. OSIS itu kerjanya apa sih Teh? Jadi, OSIS itu membantu mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di SMA Negeri 15 Bandung. Nah, cara kita buat melaksanakan itu semua itu dengan mengadakan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Lanjut ke pertanyaan kelima, OSIS ngapain aja Kak? Nah, di OSIS ini kita dapat belajar merencanakan dan menjalankan proker. Di OSIS SMA 15 Bandung ini terdapat banyak prokernya, seperti FCL atau 15 Champions League, itu merupakan futsal antar kelas. Lalu ada proker Kejar Aurora atau Kejora. Nah, di sini kita bermain sambil belajar bersama anak-anak di sebuah fasilitas pendidikan bernama Kejar Aurora. Nah, ada juga nih yang namanya Villa Bells. Kita itu merayakan ulang tahunnya SMA Negeri 15 Bandung. Ada juga nih pensi di SMA Negeri 15 Bandung. Namanya itu Heliocentris. Nah, ada gue starnya juga. Yang pertama itu ada Niji, Cheryl, dan The Sigit. Nah, ada banyak lagi kegiatan yang kita miliki. Next ke pertanyaan nomor 6. Bedanya OSIS sama MPK itu apa sih? kalau MPK itu menampung aspirasi warga 15. Nah, kalau OSIS itu adalah organisasi yang menjalankan aspirasi tersebut. Next, pertanyaan ketujuh. Capek nggak sih Kak kalau masuk OSIS tuh? Nah, kalau itu tergantung seberapa baiknya kalian dalam memanage waktu. Tapi jangan khawatir, di sini juga kita belajar bareng-bareng kok. Nah, jadi capek nggak capeknya itu gimana dari kaliannya ya, dan kalian juga harus ngejalanin OSIS-nya dengan enjoy. Pertanyaan ke-8, sesulit apa ngerencanain program OSIS dalam keadaan kayak gini? Kalau itu sih relatif, karena kita di OSIS diajarkan untuk adaptasi dengan keadaan.
Nah, dengan kebersamaan OSIS itu, kita bisa melalui semua kegiatan yang sulit itu menjadi mudah. Next, pertanyaan ke-9. Manfaat masuk OSIS itu apa sih? Banyak banget. Jadi di OSIS itu kita itu diajarkan bagaimana cara memanage waktu yang baik, mengatur keuangan dengan baik, dan kita juga diajarkan untuk bertanggung jawab, dan di OSIS juga kita dapat menambah ilmu. Nah, buat kedepannya juga kalian tuh pasti butuh yang namanya self skill. Nah, self skill ini sendiri itu bisa dikembangin melalui OSIS. Nah, contohnya itu kayak yang tadi Teh Regi udah kasih tahu. Terus bisa nambah juga relasi dan ruang lingkup pertemanan kalian loh. Next ke pertanyaan nomor 10, persyaratan masuk OSIS apa aja sih? Yang pastinya, kamu merupakan siswa SMA 15 Bandung. Dan kamu harus ngikutin LKS dengan bersungguh-sungguh. Buat kalian yang tertarik menjadi bagian dari kami, Cek link di deskripsi ya. Kami tunggu kehadiran adik-adik di LKS Cabas 38. Jangan lupa follow Instagram kami dan like, komen, Subscribe. Dadah! When came that all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that all her dreams